Ketika ditanya, kenapa doa tersebut tidak panjatkan wahai kekasih Muhammad? Kenapa doa itu tidak kau utarakan? Kau tidak meminta kepada Allah? Dia bilang, aku simpan doa ini untuk nanti di yaumil kiamah. Aku akan minta kepada Allah supaya tidak ada satupun dari umatku masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Rasul kepada kita sebagai umat yang begitu nyata, sehingga kita yang lalai untuk membalas cinta tersebut kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam ini terus akan kita panjatkan kepada baginda Rasul, sehingga kelak di yaumil kiamah kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diharapkan syafaat tersebut untuk anak kita, keluarga kita, dan diizinkan meminum air telaga Kausar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Bahrul Mahmudiyah karangan Abu Sa'id Al-Hanafi jilid keempat menceritakan sebuah hikayat. Ada seseorang pemuda yang bernama Thabit. Ketika seorang pemuda tersebut yang sederhana, dia sedang melewati di sebuah tepian sungai, sehingga ketika dia melewati dirinya di tepian sungai tersebut dalam keadaan perutnya lapar, ia akhirnya menghampiri sungai tersebut untuk mengambil air wudu dan membasahi dahaga atau membasahi bibir yang kering tersebut dalam keadaan menahan lapar dan haus. Ketika dia sedang mengambil air wudu dan membasahi bibirnya, ia melihat ada sebuah apel yang sedang terbawa arus sungai tersebut. Sehingga Thabit mempunyai pikiran bahwa dalam diri dalam keadaan lapar ada buah yang dapat, maka diambillah buah tersebut. Ketika diambil buah tersebut, dicucilah buah apel tersebut, maka dimakanlah oleh pemuda yang bernama Thabit. Ketika dia makan itu buah, di pertengahan makannya dia berpikir, kalau yang dia makan ini bukan buah dari dia nggak tahu asal usul buah tersebut, dan dia ketakutan ketika dia mau makan sampai habis, sedangkan ini dia tidak tahu asal buah tersebut. Dia takut buah yang dimakan akan memberikan efek samping dalam kehidupan yang nggak jadi berkah. Dia takut gara-gara makanan ini haram menyebabkan doa-doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak pemuda tersebut yang bernama Thabit berinisiatif, dia mencari siapa pemilik apel tersebut. Sehingga dia berjalan mengarungi sungai. Dia cari sumber dari mana apel tersebut bisa mengalir, bisa melewati sungai. Sehingga dia berjalan melewati sungai tersebut. Ketika dia berjalan sudah lumayan jauh, dia berjumpa dengan sebuah kebun apel yang bagus, yang terawat. Sehingga dia memaksakan diri untuk masuk ke dalam kebun tersebut untuk mencari tahu siapa pemilik apel tersebut. Sehingga dia masuk dalam kebun. Ketika dia sampai di dalam kebun, dia berjumpa dengan seseorang dan dia bertanya, wahai fulan, izinkan saya menceritakan bahwa saya ini adalah seorang pemuda dari kampung sebelah yang dalam keadaan lapar. Suatu ketika saya melewati sungai, saya melihat ada apel yang sedang terhanyut melewati sungai. Maka aku makan, dan ketika aku pertama makan, aku berpikir kalau ini apel bukan milik aku dan bukan milik siapapun. Maka aku cari tahu asal-usul apel ini. Apakah ini apel dari kau, wahai Tuhan? Jikalau apel ini dari kau, Tuhan, izinkan kau relakan apel ini dan ikhlaskan supaya aku bisa makan. Maka si seseorang tersebut yang ada dalam kebun mengatakan, mohon maaf wahai pemuda, saya hanya menjaga kebun. Jikalau kamu ingin meminta ridho dari apel yang kamu makan, kau pergi kepada pemilik kebun. Di mana rumahnya itu ada sebuah kampung yang lumayan jauh di tempat itu. Akhirnya pemuda tersebut karena dia khawatir, takut kalau apel yang sudah dia makan itu menyebabkan rusak dalam keberkahan hidupnya, akhirnya dia pergi. Ketika dia pergi ke sebuah satu kampung, dia cari dengan lumayan jauh berjalan ke dia kebun. Akhirnya dia berjumpa dengan si pemilik kebun. Ketika si pemilik kebun datang berjumpa dengan si pemuda tersebut, si pemuda kembali bercerita tentang dirinya bahwa pada suatu hari dia sedang dalam keadaan lapar, sedang dalam di tepi sungai, dia menjumpai sebuah apel yang hanyut di sungai dan dia makan. Dan dia mengatakan, kalau apel tersebut apakah milik kau, wahai Tuhan? Kalau emang milik kau, wahai Tuhan, izinkan kau relakan apel ini dan kau ikhlaskan aku makan, sebab aku takut kalau apel ini kau tidak relakan akan membawa mudarat dalam kehidupan. Ini si pemilik kebun melihat kebijaksanaan keistimewaan anak pemuda tersebut. Dia mengatakan bergumam dalam hatinya, luar biasa, di zaman tersebut masih ada orang yang mempunyai kehati-hatian untuk tidak bisa mangkat dalam dirinya dari perkara yang dia tak tahu halal atau haram. Ini perkara baik atau tidak. Nah, pemilik kebun. Sehingga pemilik
dites oleh pemilik kebun, wahai Thabit, wahai pemuda, aku akan relakan apa yang kau makan dari apel yang menanjut dari kebun. Tapi dengan syarat, engkau harus menikahi istriku, engkau harus menikahi anak perempuanku. Yang dimana aku mempunyai anak perempuan yang lumpuh, matanya buta, telinganya tuli, kemudian dia punya mulut bisu. Apakah kau ingin menikahkan? Maka anak pemuda tersebut dalam keadaan ketakutan. Bagaimana seorang pemuda bisa mau menikahi seorang perempuan yang kakinya lumpuh, tuli, buta, bisu? Namun dalam hatinya, jikalau dia tidak mengiyakan syarat ini, maka rusaklah amal ibadahnya, maka rusaklah tuntunan keberkahan hidupnya, karena disebabkan apa yang bukan miliknya dan tidak diridhoi oleh pemilik. Akhirnya si pemuda tersebut menjawab, wahai pemilik kebun, saya rela, saya ikhlas, saya mau menikahkan anak perempuan kau. Maka ketika itu singkat ceritanya dijadikanlah pernikahan tersebut. Ketika pernikahan berlangsung, perempuan itu dihadirkan, ternyata perempuan tersebut adalah perempuan yang paling cantik di kampung tersebut. Yang diceritakan oleh ayahnya bahwasanya anaknya tuli, buta, dan lumpuh itu tidak terjadi. Sehingga pemuda tersebut mengatakan kepada anak perempuan, wahai anak perempuan, sesungguhnya ayahku berdusta kepadaku, bahwa saya sudah diberikan kabar oleh ayahku kalau kau adalah anak perempuan yang lumpuh, buta. Maka anak perempuan tersebut mengatakan, wahai anak muda, wahai Thabit, ayahku tidak berdusta, dia betul, memang aku lumpuh tidak pernah keluar rumah. Aku buta, mataku tidak pernah memakan sesuatu yang halal. Aku telingaku tuli, tidak pernah telingaku aku gunakan untuk mendengar perkara-perkara yang tidak hak untuk aku dengar. Mulutku bisu, tidak diberikan izin untuk berbicara kepada sesuatu yang tidak pantas aku ucapkan. Maka apa yang disampaikan orang tuaku benar. Ternyata si Thabit ini mendapatkan seorang istri yang salehah, yang istimewa di kampung tersebut. Di dalam kisah tersebut, para ulama mengatakan kalau Thabit ini adalah ayah dari Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahwasanya di dalam kisah tersebut, dalam kitabnya mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Thabit adalah sifat ikhtiyar, kehati-hatian seseorang dalam mengamalkan sesuatu, terkhusus dalam memberikan makan untuk dirinya, terlebih kepada keluarganya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah oleh Allah, kisah yang tadi saya ceritakan itu bukan hanya dongeng, tapi pelajaran penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Di zaman saat ini orang sudah tidak peduli lagi makanan yang dia makan dari perkara yang halal atau yang haram, yang syubhat, yang boleh atau tidak, bahkan hak lain atau tidak. Zaman sekarang orang sudah tidak peduli untuk memberikan makan kepada anak-anaknya dari perkara yang hak atau perkara yang haram, perkara yang punya orang lain atau milik mereka. Inilah zaman sekarang saat ini, sehingga banyak orang-orang yang hilang keberkahan dalam hidup mereka. Banyak manusia umat Nabi Muhammad yang hidupnya hilang keberkahan sebab dia tidak pernah menjaga dari mana rezeki yang mereka dapatkan, dari mana makan yang mereka hasilkan, dari perkara apa mereka bisa memberikan makan kepada anak-anak mereka. Teringat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah pemuda Nabi menceritakan, ya rajulun asy'asha wa aqbala yamuddu yadayhi ila sama. Ada seseorang yang datang menghampiri Nabi, badannya pucat, bajunya kumuh, lusuh. Dia angkat tangannya ke langit. Dia berteriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nabi bilang di hadapan para sahabat, apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, yang dia makan adalah makanan haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai adalah pakaian haram. Wa ghurriya bil haram, dan dia tiap hari berperilaku dalam perkara yang haram. Bima la yustajaba lahu, bagaimana Allah mengabulkan doanya sedangkan yang dia pakai, yang dia makan adalah perkara yang haram. Maka dari itu hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Allah, jika doa-doamu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ada munajat yang kau utarakan di hadapan Allah setiap malam, doa dengan tangisan air matamu yang kau sampaikan di hadapan Allah yang Allah kabul, lihat makananmu, lihat rezekimu. Sudah kau makan dari makanan yang halal apa tidak? Apakah kau memakan makanan yang halal atau tidak? Apakah kau mendapatkan rezeki yang tidak mengambil hak orang lain atau tidak? Inilah perkara yang bisa merubah doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita dalam keadaan selamat di dunia wal akhirat. Allah jaga, Allah lindungi, Allah datangkan rezeki yang halal,
rizki yang penuh keberkahan, rizki yang tidak mengambil hak orang lain, rizki yang tidak kita ambil dari untuk menyakiti orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita di bulan Rabiul Tsani ini. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba dan senantiasa memuji dan memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya dengan tulus sehingga bisa mengamalkan segala sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه